Desta tidak serta-merta setelah hakim membacakan putusan selesai. Akan ada jeda waktu tertentu yang akan nanti ada panggilan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Apabila tidak, maka dianggap gugur. Jadi sama seperti semula mereka adalah pasangan suami istri. Desta ini mengajukan permohonan cerai talak ini kan bukan yang sifatnya ujuk-ujuk. Akhirnya katanya ada kesepakatan, tanda kutip ya, kesepakatan untuk sama-sama berpisah gitu. Memang dibolehkan Bang, seseorang mengajukan permohonan itu atas dasar kesepakatan, Bang? Kesepakatan itu kan harus dia membuktikan dulu permasalahan utamanya, intinya. Jadi kesepakatan itu kan adalah akhir. Akhir atau konsekuensi atas nanti perpisahan. Jadi istilahnya itu harus dibuktikan dulu broken marriage-nya. Ya kita pisah ya, udah pisah gitu. Nah itu nggak dibenarkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Desta terhadap istrinya Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Nasrullah. Iya Bang Eri. Ini kan kemarin kita sudah memberikan ulasan terkait dengan permohonan cerai talak ya yang diajukan oleh Desta terhadap istrinya ya, Natasha Rizky gitu ya. Tapi ada komentar yang sekaligus menanyakan Bang, mungkin perlu juga mendapatkan edukasi ya. Apa bedanya Bang antara cerai talak yang dikenal ya di dalam perceraian dalam Islam ya, dan juga gugatan. Kan kalau dalam perceraian non-muslim kita mengenalnya cuma satu tuh, penggugat dan tergugat. Kok dalam pengadilan agama kita mengenal ada pemohon termohon, ada penggugat tergugat, ada cerai gugat, ada cerai talak. Apa bedanya Bang? Ya, terima kasih Bang Heri ya. Ini diskusi yang menarik, pastinya sangat dinanti publik ya. Selalu menarik ya? Selalu menarik. Ya, mungkin publik sering bertanya-tanya gitu ya. Kadang-kadang kok ada istilah permohonan, terus ada istilah nanti gugatan dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Untuk permohonan itu, ya itu apabila yang mengajukan adalah suami, maka diajukanlah istilahnya permohonan, ya kan. Tapi kalau seorang istri yang mengajukan, maka itu dikenal dengan kata gugatan. Nah, itu Bang. Hanya pembedaan apabila kalau misalkan permohonan nomor sekian, oh berarti suaminya nih. Oh, gitu ya. Kita tuh kalau duduk di pengadilan tuh, gugatan nomor sekian misalkan. Berarti istri. Oh, berarti istri ya. Jadi untuk membedakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bedanya secara akibat hukumnya atau konsekuensi hukumnya apa, Bang? Antara gugatan yang diajukan oleh istri dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami. Ya, kalau dia sifatnya gugatan yang diajukan oleh seorang istri ya, ketika sudah putusan nih Bang ya, sudah putusan, udah amar dibacakan, para pihak sudah didengarkan putusannya, sudah mendengar dan menerima gitu ya, dan tidak ada upaya hukum, maka selesai di situ. Langsung putus, Bang? Langsung putus. Perkawinannya putus. Perkawinan putus, gitu ya. Sementara kalau permohonan ya, setelah hakim membacakan putus vonisnya gitu ya, putusannya gitu ya. Nah, setelah itu selesai itu. Tapi tidak selesai di situ. Karena akan ada panggilan lagi untuk suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim. Nah, itu ada lagi satu kali lagi. Berarti ada sidang lagi. Ada sidang lagi. Yang namanya pengucapan. Ada pengucapan. Ikrar talak. Ikrar talak. Untuk menjatuhkan. Talaknya berarti ya. Tapi nggak langsung putus kayak tidak yang langsung tadi. Putus kalau seorang istri yang mengajukan. Kan ada dua nih yang sedang mungkin akan berjalan ya. Mudah-mudahan tidak sih ya. Misalkan siapa nih yang kita sedang bahas hari ini? Desta. Kita berharap sih kan ada proses mediasi nih. Mediasi, terus mudah-mudahan selesai di mediasi. Tidak jadi. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Kalaupun tidak, ini sudah jalan terbaik, mereka harus berpisah, gitu ya.
Desta tidak serta-merta setelah hakim membacakan putusan selesai. Akan ada jeda waktu tertentu yang akan nanti ada panggilan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jeda waktu tertentu, Bang. Berapa lama? Ya, jeda waktu itu kan gini. Setelah dibacakan putusan, apakah ada upaya hukum atau tidak? Taruhlah tidak ada upaya hukum ya. Dari itu dikatakan sudah ingkrah, sudah berkurang tetap, misalkan gitu ya. Nah, dalam jangka waktu tersebut sampai waktu 6 bulan itu harus disampaikan atau diucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim dalam ruang persidangan tentunya. Apabila tidak, maka dianggap gugur. Jadi sama seperti semula mereka adalah pasangan suami istri. Ya, artinya kalau dalam jangka waktu kalau tidak salah 6 bulan, 6 bulan untuk mengucapkan ikrar itu ternyata tidak dilakukan atau tidak hadir ketika dipanggil, maka dia jatuhnya ya seperti semula lagi. Seperti semula. Seperti suami istri lagi ya. Suami istri lagi. Secara hukum nasional ya. Secara hukum nasional. Makanya banyak banyak para lawyer lah ya mensepakati gimana nih siapa yang mau maju misalkan ya, bukan sepakati. Artinya memang rumah tangganya sudah tidak bisa disatukan. Dan para pihak sudah bersepakat terhadap konsekuensi atas perpisahan. Nah itu mereka biasanya mendorong untuk udah istri aja deh yang maju. Kalau istri yang maju kan cepat dan nggak usah hadir, nggak usah hadir gitu selesai gitu. Iya. Ya itu biasanya begitu. Atau kecuali ada kesepakatan, Pak. Kecuali ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan tuh dua-duanya harus hadir kalau harus hadir karena dari ditanyakan kamu benar nih, kamu menandatangani, kamu benar terhadap sepakat ini. Walaupun juga harus punya alasan yang jelas kenapa perceraian itu. Dan harus juga dibuktikan dalam persidangan. Nah, ini Bang, yang menarik saya mengambil kata Abang nih. Yang menarik adalah kan kalau kita baca di media ini kan Desta ini mengajukan permohonan cerai talak ini kan bukan yang sifatnya ujuk-ujuk. Dia dalam jangka waktu yang cukup lama dan bahkan katanya sudah ada upaya mediasi yang dilakukan sampai akhirnya katanya ada kesepakatan tanda kutip ya kesepakatan untuk sama-sama berpisah gitu, sama-sama bercerai. Dan jadi pertanyaan adalah memang dibolehkan Bang seseorang mengajukan permohonan cerai talak ataupun gugatan cerai dalam hal ini itu atas dasar kesepakatan, Bang? Ya, kesepakatan itu kan harus dia membuktikan dulu permasalahan utamanya intinya. Jadi kesepakatan itu kan adalah akhir. Akhir atau konsekuensi atas nanti perpisahan. Jadi istilahnya itu harus dibuktikan dulu broken marriage-nya. Apa tuh Bang? Broken marriage itu kalau bahasa Indonesianya itu kalau tidak salah rumah tangganya memang benar sudah pecah. Sudah pecah gitu ya, kira-kira begitu. Seperti gelas kaca. Gelas kaca, kalau gelas plastik kan masih bisa mungkin nggak pecah. Nggak pecah. Jadi bisa balik lagi. Iya, bisa balik. Jadi misalkan alasan apa yang membuat dia akhirnya mengajukan permohonan? Bisa jadi mungkin karena sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil. Tadi kan katanya kan ini sudah berusaha mediasi ya selama setahun malah. Iya, bahkan katanya sudah berpisah tempat tinggal ya. Sudah tempat tinggal, satu tahun gitu tempat tinggal gitu kan. Terus sudah tidak ada komunikasi yang baik, misalkan gitu ya, sudah telah jatuh pisah ranjang. Tadi kan pisah ranjang jatuhnya tuh ya. Terus salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri tentunya dalam hal ini. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Nah, itu harus disampaikan. Misalkan ternyata ada will. Misalkan. Will itu apa tuh? Wanita idaman lain. Ya. Kalau pil? Pil pria idaman lain. Bukan yang dimakan itu? Bukan. Atau ada KDRT dan seterusnya. Gitu. Ini kan kita terlepas dari dugaan-dugaan ya. Katanya Desta punya will atau apa, itu kan kita terlepas dari itu. Kita hanya membahas terkait dengan isu hukumnya saja. Bahwa ada yang menariknya itu adalah ada kesepakatan gitu yang dibawa gitu bahwa dia mengajukan ini karena sudah ada kesepakatan. Tapi udah ada jadwal persidangan. Tanggal 29 Mei. 29 berarti hari Senin ya kalau nggak salah. Hari Senin pekan depan. Pekan depan ya. Nah ini kan nanti mungkin sidang pertama itu ya. Tapi kan kita mau bicaranya terkait dengan kesepakatan nih Bang. Kesepakatan yang tidak boleh itu kesepakatan yang seperti apa Bang? Dan kesepakatan yang boleh itu diperbolehkan yang seperti apa Bang? Ya kesepakatan cerai. Misalkan kesepakatan ya kita pisah ya udah pisah gitu. Nah itu nggak dibenarkan. Karena ini kita sedang berbicara tentang suatu lembaga perkawinan sakral loh Bang. Yang sangat sakral gitu ya. Misakon golizon. Gitu. Kira-kira begitu. Misakon golizon. Ikatan yang sangat kuat. Ikatan sangat kuat.
Nah, di sini juga itu kan artinya nanti akan ada perubahan hukum. Yang tadinya halal jadi haram. Yang tadinya haram jadi halal. Nah, proses perubahan inilah yang perlu ada proses pembuktian. Kan gitu ya. Kenapa? Ya nggak bisa ujuk-ujuk saya nggak suka nih, pokoknya saya mau cerai aja. Nah, ya alasannya harus jelas. Apa karena nggak sukanya karena apa? Alasannya apa? Dan apa sudah ada usaha untuk mendamaikan? Kan gitu ya kira-kira Bang. Bahkan proses yang pertama kali di persidangan juga adalah mediasi. Iya. Mediasi. Di mediasi itu juga dimungkinkan untuk terjadinya penyelesaian. Iya. Bahkan juga tadi Abang bilang kesepakatannya tadi. Bisa jadi mediator ya sudahlah kalau memang sudah tidak bisa didamaikan, nih apa yang perlu disepakati. Iya. Bisa jadi di situ. Ya, artinya sepakatan itu bukan terkait dengan cerainya Bang ya? Bukan. Terkait dengan hal-hal Ya. akibat perceraian mungkin gitu Bang? Betul. Ya, misalkan apa Bang? Kalau dia mengajukan permohonan cerai talak ini kan berarti ada konsekuensi ya Bang? Konsekuensi, Karena beda ya Bang ya. antara yang gugatnya istri dengan Kalau yang istri suami. dengan suami, kalau suami itu dia akan ada kewajiban untuk masalah iddah, nafkah iddah dan mut'ah. Itu boleh Bang? Ditetapkan dalam kesepakatan? Boleh. Karena itu kan bicara kesanggupan dan kemampuan serta kesepakatan. Termasuk juga nafkah? Nafkah, Kemudian iddah? terus nanti apa hadonah anak. Hadonah anak? Bahkan terkait juga nanti mungkin kesepakatan terkait dengan gonogini yang mereka Harta juga punya. bisa ya? Harta bisa juga. Oh, jadi Artinya, kesepakatan itu bisa dibuat ya? Bisa dibuat. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perceraian itu bisa diatur. Iya, kan terkait dengan perceraian ini juga kan tadi Abang bilang harus ada broken marriage ya. Artinya sudah terbukti bahwa rumah tangganya itu sudah pecah, tidak rukun lah gitu, tidak harmonis orang menyebutnya seperti itu Bang. Kan kalau tidak salah juga ada SEMA nomor 1 tahun 2022 yang mempersulit bahwa perceraian itu harus dipersulit karena asasnya seperti itu Bang. Iya, betul. Ya, harus dipersulit dengan syarat-syarat tertentu begitu Bang. Apa yang menjadi dasar itu Bang? Ya memang kalau kita lihat sih dari SEMA ini memang dipersulitnya itu bukan berarti untuk dibuat-buat ya, tidak, tapi untuk agar orang berpikir ulang Untuk bercerai ya? Untuk bercerai gitu ya. Mungkin ada fenomena Bang, fenomena bahwa cerai itu sekarang gampang begitu Bang? Nah itu dia. Jadi artinya apa? Konsekuensi atas sakralnya lembaga pernikahan itu juga harus dihormati. Harus jaga ya. Harus dijaga. Jadi misalkan tadi ketika dia mendalilkan adanya pertengkaran terus-menerus, maka itu jangka waktunya nggak bisa baru sekali dua kali cekcok selesai gitu kan. Tapi jangka waktunya 12 bulan misalkan. Persyaratannya 12 bulan dalam SEMA itu. 12 bulan kita baca ya. Iya. Perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan. Itu 12 bulan untuk tidak menafkahi ya? Iya, tidak menafkahi. Atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. 6 bulan. Kalau Desta kan kalau berdasarkan keterangannya, ya mungkin pengacaranya gitu ya, memberikan keterangan tuh 1 tahun ya waktu tidak salah. 1 tahun ya, sudah memenuhi ya? Iya, berarti sudah memenuhi ya? Sudah memenuhi ya? Berarti sudah tidak terhalang lah gitu terhalang. ya, untuk melakukan apa namanya permohonan gitu. Cerainya itu dikabulkan itu ada kemungkinan besar dikabulkan gitu ya. Tapi sekali lagi ya Bang ya, kita berharap kita sih ya tanggal 29 ini adalah sidang pertama Bang. Mereka hadir berdua, kemudian saling mencurahkan semua isi hati dan kita berharap dan kita mendoakan sama-sama ya bahwa ada titik temu, kemudian pada akhirnya mereka bisa rujuk kembali gitu ya. Itu kan harapan semua ya Bang ya. Pun kalau memang akhirnya memang itu menjadi takdirnya mereka berdua ya, mudah-mudahan mereka berpisah dengan baik-baik gitu ya. Amin. Ya, begitu ya mungkin yang bisa kita sampaikan Bang ya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih Bang atas waktu dan ulasannya. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara, like, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.